Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi jalla wa ala. Ahmaduhu li jami'il ayadi wal ala. Wa astaghfirullaha li wa liwalidayya wa liman lahu haqqa alayya. ولكل مسلمين من كل ذنب قولا وفعلا وأتوب إليه من كل معصية توبات عبد لا يملك لنفسه هدى ولا يستطيع أن يدفع عنها ضلالا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ممثلا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ذو المقام الأعلى Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi muhkam tanzilih wa huwa asdaqul qailin wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin sharran yarah. Wa qala afdalus salatu wassalam birru aba'ukum birrukum abna'ukum aw kama qala sadaqallah wa ballaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral ulama'il afadil wal asatidzat al a'izzah, sarafallahu ankum syarran nawail wa jazakum khairal jazaa wa abqakum mutamatti'an bisalamatikum wa salamati ahbabikum. Para alim ulama, para hujjat, para guru yang banyak hadir di tengah-tengah kita, yang kalau saya sebutkan tidak kurang memakan waktu 10 sampai 15 menit menyebutkan namanya. Tapi paling tidak saya menyebutkan satu yang pasti menjadi guru kita bersama, menjadi paku kita, Abuya Kiai Haji Ubaidillah Abdul Jalil. Mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat. Begitu juga guru kita Abuya Ustadz Jawaz Abdul Khair, mudah-mudahan dia panjang umur sehat wal afiat, serta para alim ulama, para habaib yang lainnya, para orang tua yang tak mampu Al-Faqir sebutkan satu persatu, akan tetapi tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat Al-Faqir kepada antum sekalian, bil khusus keluarga besar, anak yang saleh, akhina fillah, ustadz yang ganteng, Ustadz Mujtahid Abi Najwa bin Kiai Haji Abu Bakar, mudah-mudahan berpanjang umur, sehat walafiat, rumah tangganya sakinah, mawaddah warahmah, anak-anaknya dijadikan anak yang saleh dan saleha, beserta para besarnya, keluarga besar daripada Al-Waqiah dan keluarga besar pada Al-Barakah, kesemuanya dari anak, cucu dan menantu, mudah-mudahan diberkahi hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Seandainya tadi kita menalar apa yang disampaikan oleh guru kita itu adalah untaian mutiara yang mahal. Buya mengingatkan kepada kita perjalanan roda kehidupan dari kita lahir sampai menjelang hari kematian kita sendiri. Yang mana tadi Abah Ubaidillah Kiai kita mengingatkan kepada kita perjalanan hidup dari episode 1 ke episode 2 sampai episode terakhir, yang mana semua perjalanan kehidupan kita pasti akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah pada hari kiamat nanti. Maka yang kedua saya ingin sampaikan juga, tadi kita mendengar juga sambutan dari sahibul majlis, guru kita Ustadz Abi Najwa menyampaikan dan menyebutkan tentang keluarga besar daripada keturunan sahibul haul, semuanya, hampir semuanya memiliki majlis ta'lim, yang mana hal ini adalah salah satu bukti keberhasilan orang tua ketika mendidik anaknya. Bu, saya ingin sampaikan, apalagi zaman sekarang, Bu, yang namanya orang tua punya anak, kalau anaknya tidak ada urusan ame polisi, itu pendidikannya udah benar berarti. Zaman sekarang Masya Allah godaannya begitu dahsyat,
Maka apalagi kalau anak kita ini bukan hanya tidak berusaha naik polisi, bisa menjadi ulama, bisa menjadi ustadz, itu adalah tanda pendidikan orang tuanya benar kepada anak-anaknya. Maka saya sampaikan kepada semuanya, khususnya buat diri saya berkecil-kecil begini udah jadi orang tua juga. Anak saya juga lumayan, udah 3 juga. Jadi artinya apa yang dikatakan orang tua dulu, itu saat ini saya rasakan sekarang. Subhanallah, saya ingin sampaikan kepada semuanya, kalau kita berbicara tentang orang tua, sehebat apapun ilmu kita, seorang ulama, walaupun imamahnya jangankan baru 2 putaran, segede nampan lagi imamahnya, kalau depan orang tuanya letakkan imamah, walaupun orang tuanya buta huruf. Kalau depan orang tua, karena yang namanya orang tua itu keramat berjalan. Titel apapun tidak akan pernah bisa menjamin keberhasilan dan kesuksesan seorang anak. Tetapi saya yakin, kalau anak bisa membaktikan dirinya kepada kedua orang tuanya, tidak pernah ada dalam kehidupan umat manusia semenjak turunnya Nabi Adam sampai kepada kehidupan kita saat ini, anak yang membaktikan diri untuk orang tuanya hidupnya menjadi susah, nggak pernah ada. Nggak pernah ada. Saya sedikit ingin mengingatkan satu munajah Nabi Allah Musa kepada Allah. Suatu ketika Nabi Musa pernah bermunajah kepada Allah, ya Rabb, anzirni man rafiq jannah. Ya Allah, perlihatkan kepadaku di dunia ini siapa orang yang akan menjadi kawanku dalam surgamu nanti pada hari kiamat. Allah menjawab permintaan Nabi Musa, dan Allah berikan isyarat kepada Nabi Musa ciri-ciri daripada teman, orang yang akan menjadi teman Nabi Musa pada hari kiamat nanti. Singkatnya, Nabi Musa cari itu orang. Nabi Musa cari itu orang, subhanallah, ketemu. Ternyata seorang pemuda miskin, rumahnya gubuk, nggak memiliki harta apapun. Tapi Nabi Musa nggak langsung temuin itu orang. Diam-diam Nabi Musa intilin dulu, pengen tahu ini anak muda Allah jadikan teman saya di sorga, amalannya emang apaan? Dia selidik sama Nabi Musa. Selama 3 hari berturut-turut Nabi Musa tambah bingung. Kenapa? Karena Nabi Musa tidak melihat amalannya khusus yang dilakukan oleh anak muda tersebut. Kalau bahasa kita, ini anak muda tahajud kagak, duha kagak, baca zikir kagak, baca rotib, bahasa kita kayak begitu. Cuma Nabi Musa ngelihat tiap pagi nih orang anak muda keluar bawa keranjang. Setiap sejam 2 jam sekali masukin roti gandum ke dalam keranjang. Itu doang yang dilakukan oleh anak muda. Sampai 3 hari Musa temuin tuh orang. Jadi dikatakan, ya syabab, wahai pemuda, perkenalkan ana Musa kalimullah. Aku adalah Nabi Musa, Nabi yang diajak bicara oleh Allah. Suatu hari aku pernah bermunajat kepada Allah agar Allah memperlihatkan kepadaku di dunia siapa orang yang akan menjadi temanku di sorga pada hari kiamat nanti. Lalu Allah menjawab doaku dan memberikan isyarat, tanda-tanda orang tersebut aku dapati semua tanda itu ada pada dirimu. Wahai anak muda, mohon maafnya, sebenarnya saya sudah 3 hari mengikutimu karena saya ingin tahu perbuatan apa, amalan apa yang kau lakukan sampai Allah jadikan engkau sebagai sahabatku dalam surga. Aku tidak mendapat amalannya khusus kau lakukan. Yang aku lihat engkau 1 jam atau 1 jam setengah atau paling lama 2 jam sekali kau masukkan makanan ke dalam keranjang. Emang apaan pekerjaanmu wahai anak muda? Ini anak muda nangis. Lalu menjawab, ya kalimullah, wahai Nabi yang diajak bicara oleh Allah, aku ini cuma pemuda miskin yang gak punya harta apapun, rumahku gubuk. Jujur, aku tidak melakukan ibadah yang lebih selain yang wajib-wajib saja. Yang sunnah-sunnah kagak. Kenapa? Karena hari-hariku,
waktuku aku habiskan untuk mengurusi orang tua ibuku yang telah tua renta, kagak punya kedua tangan, kagak punya kedua kaki, kagak punya kedua mata. Selain aku beribadah yang wajib, selebihnya waktuku kuhabiskan untuk mengurusi orang tuaku tersebut. Nabi Musa bertanya, kalau begitu di mana orang tuamu? Lalu pemuda tersebut menurunkan daripada keranjangnya tersebut, ternyata orang tuanya ada dalam keranjang tersebut. Orang tuanya kagak punya tangan, kagak punya kedua kaki, nggak punya kedua mata. Kata ini pemuda, di mana aku berada, di situ orang tuaku harus ada. Disebabkan anak muda tersebut membakti pada orang tuanya, maka Allah jadikan pemuda tersebut sebagai teman daripada Nabi Musa pada hari kiamat nanti dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini satu kisah pelajaran buat kita ayuhal ikhwan. Di hadapan kita ini haul, tadi Abuya juga sudah menyampaikan bahwasannya keluarga besar daripada almarhum Sohibul Haul Abuya Kiai Haji Abu Bakar Jamal ini, anak-anaknya hampir semuanya sukses dan mudah-mudahan dijadikan anak yang saleh, senantiasa membaktikan dirinya buat orang tuanya. Ini ngumpulin orang sebanyak gini ini nggak gampang, duitnya kagak sedikit, tetapi semua itu tidak dihitung, tidak menjadi beban. Yang penting bagaimana caranya anak-anak daripada almarhum Sohibul Haul tersebut bisa membaktikan diri buat kedua orang tuanya. Mudah-mudahan Ustadz daripada Abi Najwa beserta saudara dan yang lainnya diberkahi kehidupannya oleh Allah Subhanahu wa taala dan digolongkan sebagai anak yang saleh dan soleha di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah malam juga, saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siaran langsung YouTube channel live streaming Fadlan Sel. Jadi setelah acara nanti bisa ditonton kembali, dilihat kembali di YouTube channel Fadlan Sel, dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe untuk membantu siar dakwah agama Allah Subhanahu wa taala.